Hasil pertandingan Portugal versus Makedonia Utara, skor 2-0. Portugal menundukkan Makedonia Utara dengan skor 2-0 dalam duel final playoff jalur C kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Dimainkan di Estadio do Dragão, Portugal tampil dominan selama 90 menit. Pertahanan pasukan Fernando Santos solid, serangan balik juga berjalan efektif. 2 gol Portugal di laga ini diborong oleh Bruno Fernandes di kedua babak. Portugal bermain efektif, taktik menyerang dan bertahan dikelola dengan tepat. Kemenangan ini memastikan langkah Portugal ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Hasil ini sangat penting untuk Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan. Portugal memulai pertandingan dengan percaya diri. 10 menit pertama, pasukan Fernando Santos mencoba mengalirkan bola secara perlahan untuk membangun serangan. Peluang pertama Portugal baru tercipta di menit ke-14. Ronaldo berhasil mendapatkan bola di area berbahaya, tapi sepakannya masih melebar ke sisi kanan. Perlawanan Makedonia Utara patut diapresiasi. Hingga menit ke-20, taktik pertahanan rapat dan serangan balik cepat tampak berhasil dengan sangat baik. Dominasi Portugal terus meningkat hingga memasuki menit ke-30. Bruno Fernandes dan rekan-rekan mendominasi penguasaan bola hingga 77,7%. Makedonia Utara terkurung. Menit ke-32, gol pertama Portugal akhirnya tiba. Umpan 1-2 Bruno dengan Ronaldo di kotak penalti diakhiri dengan sepakan Bruno ke sudut kiri bawah gawang lawan. Portugal 1-0 di atas Makedonia Utara. Unggul membuat Portugal meningkatkan tekanan hingga akhir babak pertama. Meski begitu, skor 1-0 tidak berubah hingga turun minum. Pertandingan dimulai kembali, Portugal melanjutkan dominasi mereka di babak pertama. Bruno Fernandes dan rekan-rekan menekan Makedonia Utara di wilayah bermainnya. Terus terkurung, Makedonia Utara baru mulai mendapatkan celah melawan di menit ke-60. Meski begitu, Portugal bisa menghentikan serangan dengan mudah dan balas menyerang. Menit ke-65, Portugal mencetak gol kedua. Lagi-lagi Bruno Fernandes. Serangan balik cepat, umpan silang Jota dari sisi kiri dituntaskan Fernandes yang tidak terkawal. Portugal 2-0 di atas Makedonia Utara. 2 gol Portugal membuat Makedonia Utara kian tertekan. Kedua pelatih membuat pergantian pemain untuk menjaga tempo. Portugal tampak jelas lebih menguasai pertandingan. Memasuki 10 menit akhir, Makedonia Utara masih mencoba menemukan kesempatan menembak. Portugal bertahan dengan sangat baik dan efektif dalam serangan cepat. Tidak ada gol tambahan di sisa pertandingan. Wasit pun meniup peluit panjang. Skor 2-0 untuk kemenangan Portugal. Kata-kata Ronaldo usai Portugal ke Piala Dunia 2022. Akhirnya bisa mengunci tiket ke Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan rakyat Portugal. Portugal berhasil mengalahkan Makedonia Utara dalam perebutan tiket Piala Dunia 2022 di Qatar, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022, dini hari WIB. Selecao das Quinas menang 2-0 di Estadio do Dragão lewat brace Bruno Fernandes. Hasil ini membuat Portugal tidak pernah absen dalam 6 edisi beruntun Piala Dunia. Namun, pencapaian terbaik Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan pada saat itu cuma finish posisi keempat di Piala Dunia 2006. Tujuan tercapai, kami berada di Piala Dunia Qatar, kami berada di tempat yang tepat. Terima kasih kepada semua orang Portugis atas dukungan yang tak kenal lelah. Força Portugal, tulis Ronaldo di Instagram pribadinya. Piala Dunia di Qatar bisa jadi menjadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk merasakan gelar dunia. Mengingat saat ini sudah berusia 37 tahun, nyaris mustahil CR7 bisa tampil bersama Portugal di Piala Dunia selanjutnya pada 2026. Namun, Ronaldo belum memberikan sinyal pensiun membela timnas Portugal selepas Piala Dunia 2022. Dia malah kesal saat jelang melawan Makedonia Utara ditanya soal masa depan. Saya sudah mulai dapat pertanyaan yang sama berkali-kali. Sayalah yang akan menentukan masa depan saya, bukan orang lain, kata Ronaldo, yang dikutip dari situs resmi Manchester United, beberapa hari lalu. Jika saya merasa ingin bermain lebih banyak, saya akan bermain.
Jika tidak, saya tidak bermain. Saya yang bertanggung jawab, tegasnya. Mengenang lagi kontroversi kehidupan Ronaldinho, legenda timnas Brasil yang direkrut Rans Cilegon, pernah nikahi dua wanita sekaligus. Rans Cilegon FC membuat gebrakan setelah berhasil promosi ke Liga 1 musim depan. Klub milik Raffi Ahmad itu resmi memperkenalkan rekrutan anyar yakni Ronaldinho. Pengumuman perekrutan Ronaldinho dilakukan bertepatan pada perayaan hari ulang tahun Rans Cilegon FC, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022. Hanya saja jika melihat ke belakang, karir legenda timnas Brasil itu dua sisi mata uang. Ya, satu sisi ia dikenal sebagai pemain yang memiliki skill tinggi dan bergelimang prestasi. Tapi sisi lain, sang legenda pernah terlibat banyak kisah kontroversial. Rangkaian cerita negatif mengenai sosok Ronaldinho banyak lahir ketika eks-pemain Barcelona itu pensiun. Ronaldinho terbelit banyak masalah, mulai kehidupan cinta hingga kondisi finansialnya menjadi amburadul. Ronaldinho gantung sepatu pada tanggal 16 Januari tahun 2018. Pada puncak kariernya, pria berusia 39 tahun tersebut pernah memenangi dua penghargaan pemain terbaik FIFA serta Ballon d'Or. Dia juga mengantongi berbagai gelar di level klub dan timnas Brasil. Selama 5 tahun memperkuat Barcelona, dia menjelma jadi pujaan publik Camp Nou karena teknik, trik-trik, dan umpan-umpan jeniusnya. Ronaldinho menjadi bintang di sana. Ronaldinho meninggalkan Barcelona pada 2008. Setelah itu, dia bertualang di berbagai klub, yaitu AC Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro, dan Fluminense. Pemain Brasil itu akhirnya pensiun karena bermasalah dengan kondisi kebugarannya. Sejak itu, kehidupannya mulai lepas kendali. Berbagai masalah dan kekacauan terus berdatangan dalam hidupnya. Dia juga terlibat utang besar. Yang terbaru Ronaldinho tersandung kasus pemalsuan paspor. Aura bintang Ronaldinho mulai dibayangi berbagai kasus yang seharusnya bisa dihindarinya. Berikut ini 5 kekacauan yang dialami Ronaldinho sejak memutuskan gantung sepatu dari kancah sepak bola dunia, seperti dilansir The Sun. Selama bertahun-tahun, Ronaldinho bisa dibilang playboy ulung. Dia tak kesulitan berganti-ganti kekasih, yang tentu saja semuanya punya paras menawan. Namun, pada 2018 dia mengalami skandal. Dia dikabarkan harus menikahi dua wanita sekaligus secara bersamaan. Berita sensasional tersebut dirilis koran Brasil, O Dia. Menurut media tersebut, Ronaldinho harus menikahi dua kekasihnya sekaligus, Beatriz Souza dan Priscila Coelho. Media tersebut menyatakan Ronaldinho sudah memberikan cincin pertunangan kepada dua pacarnya tersebut. Adapun acara pernikahan seharusnya berlangsung di mansion mewahnya di Rio de Janeiro. Menikahi dua wanita sekaligus alias poligami adalah tindakan ilegal di Brasil, dan bisa terancam hukuman penjara 6 tahun. Namun, Ronaldo menyebut rumor itu tidak benar. Saya tak akan menikah. Itu kebohongan terbesar, kata Ronaldinho saat itu kepada media Brasil, Globo. Meskipun membantah menikahi dua kekasihnya sekaligus, Ronaldinho ternyata hidup serumah dengan mereka. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini hidup harmonis bersama dua kekasihnya sekaligus. Seperti dikutip dari The Sun, Ronaldinho tinggal bersamaan dengan kedua kekasihnya itu di rumah mewahnya di Rio de Janeiro. Keduanya diberi kamar berbeda, di mana Ronaldinho bergantian tidur di kedua kamar itu. Cerita Ronaldinho tinggal bersama dengan dua kekasihnya, Priscila dan Beatriz, tak bertahan lama. Setelah skandal rumor bahwa Ronaldinho harus menikahi dua kekasihnya beredar, Priscila memilih putus. Priscila meninggalkan Ronaldinho setelah 6 tahun bersama. Dia mengajukan tuntutan untuk mendapat bagian dari kekayaan Ronaldinho yang mencapai 70 juta euro. Ibu Priscila, Maria Aldenis dos Santos, pernah mengungkapkan hubungan cinta Ronaldinho dengan dua kekasihnya itu. Saya hampir mati saat mendengarnya dari mereka. Saya marah karena Ronaldinho telah berkomitmen untuk mencintai dan menjaga anak perempuan saya. Tapi dia malah menambah pacar. Semua itu membuat keluarga kami malu, kata Maria Aldenis dos Santos. Priscila tidak seharusnya terlibat dalam urusan seperti ini. Namun, dia menerimanya karena dia sangat mencintai Ronaldinho, imbuh Maria. Menurut Maria,
Ronaldinho berusaha selalu bersikap adil kepada dua kekasihnya. Bahkan, Ronaldinho memberi hadiah selalu sama persis. Dia memiliki kamar tidur untuk dirinya dan Priscilla dan kamar tidur lain untuknya dan Beatrice. Mereka tak pernah tidur bersama. Hari ini Priscilla dan hari berikutnya Beatrice, kata Maria. Dia memberikan jumlah uang belanja yang sama setiap bulan dan juga memberikan hadiah yang sama. Dia pernah memberikan hadiah jam tangan Rolex untuk keduanya. Maria mengatakan Priscilla mengaku sudah menyerah menjalani hubungan itu pada akhir 2018. Dia meninggalkan Ronaldinho setelah keduanya bertengkar hebat. Priscilla mengatakan Ronaldinho mulai pergi ke pesta sendirian, menghabiskan malam di luar rumah dan meninggalkannya sendirian di rumah. Dia kemudian menemukan pesan antara Ronaldinho dengan wanita lain di ponselnya. Saat itu Beatrice tidak ada di rumah, dia sedang menghabiskan Natal di London, imbuh Maria. Priscilla menanyakan soal pesan itu kepada Ronaldinho, tapi dia tak mau bicara. Ronaldinho berjalan menuju mobilnya, dan Priscilla mengikutinya, serta bilang ia tak bisa hanya pergi begitu saja. Priscilla mengunci diri di kamar selama 3 hari, tanpa makan, berusaha bicara kepadanya dan ingin dia kembali. Namun, Priscilla memutuskan tak bisa terus seperti itu, kemudian mengemasi kopernya dan pulang ke rumah kami, imbuh sang ibu. Pada 2018, kondisi finansial Ronaldinho benar-benar berada pada titik terendah. Jaksa menggerebek rumah Ronaldinho untuk menyita aset-asetnya, termasuk koleksi mobilnya dan lukisan mahal. Sebulan sebelum penggerebekan itu, paspor Ronaldinho disita dan diketahui Ronaldinho hanya memiliki 5 pounds, 92.607 rupiah di rekeningnya. Dia tak bisa membayar utang-utangnya. Petugas menyita 2 BMW dan Mercedes-Benz dari properti Ronaldinho untuk pelunasan denda yang dijatuhkan kepada legenda sepak bola Brasil itu.